Halo semuanya, dalam rangka mengerjakan tugas sosiologi, gue akan menceritakan tentang pengalaman terbaik gue di tahun 2023 ini, yaitu gue mengerjakan 2 proyek film pendek. Dan sekarang gue akan menjelaskan kenapa 2 proyek film pendek itu yang menjadi pengalaman terbaik gue. Untuk background, dari kecil gue suka banget yang namanya film. Semua film gue tonton. Semenjak bapak gue kenalin gue dengan sebuah film yang bernama Avengers. Semenjak saat itu, hidup gue gak pernah sama lagi. Bisa semua film gue tonton. Dan seiring gue bertumbuh besar, film-film yang gue tonton semakin luas. Genre semakin banyak yang gue tonton juga. Dan dari situ, gue juga mulai tertarik dengan cara pembuatan film. Dari dulu, gue selalu pengen bikin film sendiri. Dan itu gak pernah kejadian sampai tahun ini. Proyek pertama yang gue kerjain waktu itu adalah tugas sekolah, atau lebih tepatnya tugas sejarah, dimana gue menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok, tentang penculikan Soekarno dan Hatta. Di film ini gue ada menjadi 3 peran, menjadi sutradara, penulis, dan juga aktor, dimana gue memerankan Muhammad Hatta. Project itu project kelompok, dan itu adalah hari pertama gue ngerasain gimana membuat film. Walaupun itu pas-pasan dan budgetnya juga pas-pasan banget, gue merasakan, wah gini loh bikin film, seberapa susahnya, seberapa stresnya. Tapi gue suka, karena emang itu udah mimpi gue dari awal. Terus untuk project kedua itu project pribadi, lomba sebenarnya, yang gue kerjain dengan 3 teman gue, Satya, Kela, dan Vito. Itu benar-benar gue nulis sendiri ceritanya dari nol, dengan konsep yang gue kerjakan dengan Satya sebagai, kita adalah 2 sutradara, Satya sebagai editor juga, dan Kela sebagai makeup artist, dan Vito sebagai aktor utamanya. Gue juga jadi aktor situ, jadi gue perannya 3 juga. Terus kenapa ini jadi pengalaman terbaik gue? Walaupun tadi gue bilang bikin film itu stres, pusing, ya karena gitu, ini adalah mimpi gue dari awal, dan gue udah siap dengan segala stresan dan pusingan itu. Dan juga bikin film mengajarkan gue sesuatu yang benar-benar penting banget, yaitu untuk menghargai suatu karya. Karena yang namanya bikin film itu susahnya setengah mati. Jadi gue ngerti perjuangan orang-orang yang bikin film, yang film-film besar dengan budget yang besar juga. Gue ngerti gimana perjuangan mereka, ada sesusah apa mereka. Jadi gue selalu usahakan untuk mendukung karya-karya sutradara-sutradara yang gue suka. Tapi of course, yang namanya membuat film atau membuat karya apapun itu, pasti ada yang namanya kendala. 2 project ini sangat penuh dengan kendala. Kendala yang paling relevan itu dikarenakan kita kelompok dan anggota kita lumayan banyak yang rumahnya itu jauh. Jadi waktu yang kita butuhkan itu lumayan banyak. Ya, untuk project yang perkiraan gue selesai dalam seminggu, ternyata nggak selesai. Jadi kan selesainya mepet sebelum deadline. Jadi proses editingnya itu benar-benar mepet, dimana Satya waktu itu sampai nggak tidur. Kendala di project 2 waktu itu yang benar-benar bikin gue pusing banget, temen gue di H-2 mundur sebagai aktor.
Jadi hari itu juga harus gue rewrite script yang udah gue tulis, dan itu bikin gue begadang 2 hari, sampai pas syuting gue bener-bener ngantuk banget. Oh iya, sebagai catatan, project pribadi ini yang kedua itu awalnya project lomba. Tapi setelah kita selesai syuting, setelah selesai editing, bisa-bisanya penyelenggara lomba ini ngebatalin lombanya. Jadi ini project yang entah tujuannya gimana, rilis aja belum. Jadi kita benar-benar nggak tahu yang mau digimanain. Jadi ya project terbuang itu jatuhnya. Ya itulah kendala ya. Ya itu aja kayaknya. Makasih banget yang mau dengerin curhatan singkat gue. Makasih juga Bu Mia yang udah memberikan kesempatan saya untuk membuat video singkat ini. Makasih ulangannya Bu.